ini kita akan mencoba membedah sedikit tentang terapi infectious diseases in fish. Nah, tetapi ini nanti saya pengen teman-teman yang lebih aktif. Jadi nanti kita akan bagi menjadi beberapa kelompok. Nanti ada beberapa kelompok dapat ini. Nah, ini karena mahasiswanya cukup banyak ya, saya mungkin akan uh, membagi tugas saja untuk berapa kelompok ya. Kalian totalnya berapa? 43 atau 45 ada nggak? Kalau direkap data pesertanya seharusnya 52, Ibu malah. Oh, 52 ya. Iya, Ibu. Oke. Oke, nanti saya mungkin akan bagi menjadi 10. Kalau 52, ya. Nanti akan saya bagi menjadi 12 kelompok. Untuk tahun ini UTS-nya take home aja ya untuk dari saya. Nanti akan saya beri tugasnya gitu ya. Insya Allah Senin saya kirim. Tolong ditagih ya Mbak. Baik, Ibu. Untuk kelompoknya berarti dari Ibu juga ya, Bu? Untuk kelompoknya bagusnya urut aja deh, urut presensi. Oh, baik. Nah, dibagi 12 berarti ada yang 4, ada yang 5 ya. Iya, Seperti Ibu. itu. Ha-ah. Nanti saya pengen ada beberapa tugas untuk 12 kelompok itu. Nanti bisa dikirim ke saya. Kita punya eloknya nggak ini? Ada, Ibu. Oh, ada eloknya ya. Ah, Oke, nanti kita lihat deh gimana. Ya, eh, nah untuk hari ini kita akan membahas sedikit tentang terapi untuk ikan. Kalau saya nanti akan menjelaskan pokok-pokoknya saja, nanti saya minta teman-teman yang lebih aktif untuk mencari informasi tentang itu, gitu ya. Nah, kalau kita bicara tentang treatment untuk ikan, kalian kalau membayangkan ikan itu ikannya ada di mana? Di laut, di tambak, di sungai, di kolam, di empang gitu ya. Kemudian di tong ya kalau teman-teman pelihara lele, jadi kita di PKM Centernya UGM di Bulak Sumur F11 itu ada beberapa tong-tong besar isinya lele. Jadi beternak lele di situ ya. Kalau sudah cukup waktunya dipanen dan digoreng kemudian dinikmati bersama-sama gitu ya. Jadi ada di tong, tapi ada juga yang di akuarium ya. Ada yang cuman mungkin di toples ya enggak? Nah, kalau kalian bicara ikan ini maka gimana nih bayangan kalian? Ikan kalian yang di akuarium, apa itu gunanya untuk digoreng atau diapakan? Ya. Atau ikan kalian yang ada di kolam ikan koi dipelihara dari berapa senti sampai sekarang sudah mungkin 50 senti lebih gitu. Nah, itu gunanya untuk apa? Untuk digoreng, apa untuk nikmati, ditonton, atau kita ada interaksi makannya dari tangan kita ya dengan eh, memberikan makan lewat tangan, nanti mereka makan seperti kita menyuapi seperti itu. Nanti kita berinteraksi kayak gitu ya. Eh, jadi kalau kita bicara ikan di laut, gimana coba ikan-ikan di laut atau ikan yang ada di sungai atau ikan yang ada di tambak ya. Nah, oleh karena itu kalau kita bicara tentang medikasi ataupun treatment pada ikan itu variasinya luar biasa banyak ya. Ayah saya pernah punya kolam lebarnya lebih dari 1,5 meter, bukan kolam sih, akuarium ya, akuarium kaca diletakkan di ruang makan. Dan kita pelihara ikan arawana. Ikan arawana itu dari 10 senti sampai mungkin 60 senti panjangnya.
bertahun-tahun kita pelihara dan dia melenggak-lenggok sendirian itu ya, ditemani ikan kecil-kecil lain gitu ya. Sambil ayah saya biasa duduk melihat sendirian, dia berjalan kayak gitu. Kami pernah punya ikan koki, ya ikan koki mutiara yang ada jambunya, terus sisiknya tuh bulat-bulat gitu, ikannya sendiri bulat. Dan itu mungkin tentu saja kan berbeda ya dengan ikan-ikan yang ada di tambak yang kita perbanyak untuk kemudian masa tertentu dipanen dan dikonsumsi. Ikan arawana tadi tidak untuk dikonsumsi, demikian juga ikan koki-koki mutiara tadi. Tetapi ikan yang bandeng yang kita pelihara di tambak itu nanti untuk dikonsumsi. Oleh karena itu, pengobatan-pengobatan yang diberikan tentu tujuannya berbeda. Ikan arawana tadi tentu nggak akan kita konsumsi ya. Kita mau dia panjang umur sepanjang-panjangnya untuk selalu bersama kita. Di sisi lain ikan yang ada di tambak itu dipelihara untuk masa tertentu, kemudian akan dipanen dan dikonsumsi oleh kita. Oleh karena itu, obat-obat yang masuk ke ikan arawana tentu tidak masuk ke manusia atau tidak akan dikonsumsi manusia karena ikan arawana tersebut tidak dikonsumsi. Di sisi lain, ikan bandeng ya yang ada di tambak atau ikan mas yang ada di empang kalian itu dipelihara untuk suatu saat nanti akan dipanen dan dikonsumsi oleh manusia. Maka pengobatan juga akan berbeda. Ya, nah, ketika kita melakukan pengobatan, maka tidak lepas dari diagnosa ya. Diagnosa yang tepat akan menentukan treatment yang sesuai gitu ya. Oleh karena itu, diperlukan diagnosa yang tepat sebelum kita memberikan obat ya oleh siapa yang mendiagnosa tentu yang ahli di sini ya mungkin dokter hewan mungkin ahli penyakit ikan mungkin bisa dari peternakan ya. Nah, lalu setelah mendapatkan diagnosis tersebut mungkin disertai dengan uji-uji laboratorium dan sebagainya, maka mereka akan menuliskan atau merancang obat-obat yang diperlukan, kemudian nanti akan diserahkan ya, akan dicarikan obatnya. Nah, peran farmasis veteriner di sini penting ya. Walaupun ini nanti yang saya pengen teman-teman cari ya, kita bagaimana peraturan di Indonesia. Ya, kalau di Amerika ada beberapa eh, peraturan-peraturan gitu ya, yang guidelines yang bisa dipakai untuk aquatic treatment ya. Nah, di Indonesia apa peraturannya? Itu nanti akan jadi salah satu bagian dari tugas kalian. Nah, oleh karena itu kita memerlukan diagnosis dulu yang tepat ya, tadi dari eh, kolega yang memang berkemampuan untuk mendiagnosis ya. Nah, setelah itu kita juga harus memperhitungkan farmakokinetik dan farmakodinamiknya ya. Nah, ketika kita bicara satu kolam ikan atau tambak, maka atau sungai ya atau tambak yang dialiri air dari sungai tertentu atau daerah laut tertentu, maka di lingkungan sekitar itu sangat penting ya. Termasuk ketika kita saya punya kolega ya, dosen kalian juga suka sekali ikan dan dia punya satu akuarium ikan laut yang isinya tidak hanya ikan di situ, tetapi juga koral-koral yang cantik ya. Nah, kemudian dia beri tanaman-tanaman juga yang sesuai untuk air asin ya, karena air laut, karena dia punyanya kolamnya itu kolam ikan air ikan laut ya, ikan berarti airnya air asin, air laut ya. Air laut itu suhunya juga apa salinitinya ya itu juga harus tertentu seperti itu. Nah, kemudian avoid resistant development. Jadi kalau kita di misalnya di satu lingkungan di kolam ikan mas kita misalnya ya, kemudian ada yang sakit, maka kita treatment di satu populasi itu misalnya karena banyak ya.
maka kita harus hati-hati untuk menghindari resisten. Ya, selain kita harus benar-benar tadi diagnosisnya, PKPD-nya dievaluasi, kemudian lingkungannya juga diperbaiki, ya. Kita juga harus menghindari resistensi. Nah, kalau beberapa treatment yang dipakai untuk ikan itu bisa berupa antibakterial, antifungal maupun antiparasit. Ini merupakan penyakit-penyakit yang atau patogen yang sering menginfeksi ikan sehingga menyebabkan ikan tersebut mengalami abnormalitas ya atau infeksi, kemudian sakit ya. Bisa disebabkan oleh bakteri, fungi dan parasit ya. Untuk parasit sendiri juga macam-macam ya jenisnya. Nah, sehingga treatment-treatment untuk ikan itu biasanya fokusnya di sini antibakteri, antifungal dan antiparasit. Nah, infeksi-infeksi tadi banyak bakteri, viral, ya, virus, ya, kemudian fungi, parasit. Nah, oleh karena itu nanti setelah kita lihat, kemudian kita harus bisa mendiagnosis, baru menentukan treatment, ya. Kemudian nanti juga saya minta teman-teman untuk mengevaluasi regulasi dari pengaturan obat-obat untuk ikan ini. Untuk bacterial infection sendiri, yang paling umum disebabkan oleh Aromonas spesies, Vibrio spesies, dan Flavobacterium ya. Nah, eh, penyakit infeksi yang disebabkan oleh bakteri ini biasanya memberikan tanda-tanda klinis berupa adanya hemoragi, adanya ulcer, adanya asites ya. Ketika terjadi asites, maka perutnya tuh bisa melembung gitu ya. Hemoragi itu nanti terlihat ada perdarahan ya, bisa tergantung bakterinya ya, bisa di daerah mata ya, atau di badannya, mungkin ada ulcer juga. Nah, untuk tahu ini bacterial infection dan bakterinya apa aja, kita bisa mengambil sampel dari tubuh ikan kita, kemudian dikultur ya, dikultur dengan medium tertentu. Kita juga bisa melakukan PCR ya, zaman sekarang sudah PCR ini bukan sesuatu yang mahal dan sulit, maka kita bisa juga melakukan PCR atau juga bisa dengan antibiogram ya, yang kemarin kita eh, pelajari juga ya. Untuk antibakterial terapi, ini beberapa obat yang sering dipakai adalah oxytetracycline, florfenicol, enrofloxacin ya. Biasanya diberikan di pakan ya, dimasukkan ke air atau diinjeksikan. Nah, kalau teman-teman lihat ya, obat-obat untuk antibakteri tentu obat-obat ini ya, antibiotik ini ya, teman-teman eh, paham bagaimana mekanismenya ya. Nah, kemudian ketika pemejanannya itu dicampur pakan atau dimasukkan ke dalam air ya. Nah, bila itu kita pakai untuk treatment populasi. Jadi di dalam satu empang gitu misalnya, atau dalam satu tong lele tadi misalnya ya, atau satu tambak seperti itu ya. Nah, bisa juga diinjeksi ya, mungkin untuk ikan-ikan kesayangan tadi arawana saya atau ikan koi ya. Skripsi saya itu tentang pertumbuhan ikan koi. Wah, beda banget ya sama S2 saya sih tentang penggunaan eh, synthetic drugs untuk anti kanker. S3 saya juga ke cancer imunoterapi. Saya membuat DNA vaksin ya, kombinasi dengan sel-sel sistem imun untuk memacu sistem imun ya untuk bisa mengeradikasi menyingkirkan kanker yang mengekspresikan protein tertentu itu S3. Tapi S1 saya itu malah pertumbuhan eh, ikan koi ya. Nah, kalau ikan koi seperti itu dipelihara di kolam,
ikan kuinya kan bisa dihitung ya, maksudnya jumlahnya tidak banyak. Maka ketika ada yang sakit, itu bisa diangkat dan kemudian lebih baik untuk dipisahkan dari yang lain, kemudian bisa di treatment. Nah, ini kalau individual treatment maka bisa injeksi ya seperti itu. Tapi kalau di tong kolam lele, kalau injeksi ya nangis kita ya, banyak sekali ya ikan lele yang dimasukkan berapa ratus gitu ya. Wah, nanti kita nginjeksi satu-satu juga sulit ya. Oleh karena itu ada beberapa cara untuk administrationnya ya. Nah, beberapa hal yang harus diperhitungkan adalah farmakokinetik dan farmakodinamik dari obat tersebut. Kemudian tentu saja lingkungan tempat hidup ikan itu, temperatur di air ya, kemudian juga species differences. Nah, kalau kemarin saya bilang kalau Anda jadi dokter manusia itu kan spesiesnya sama ya, tapi kalau dokter hewan udah spesiesnya itu eh, beda-beda ya, sama-sama unggas spesiesnya beda, ikan juga ya. Nah, maka eh, akan banyak variasi-variasi yang mungkin kita harus perhitungkan. Ya. Nah, untuk fungal infection itu eh, bisa disebabkan oleh saprolegnia dan lain sebagainya ya, banyak ya ini. Nah, terapinya dengan hidrogen peroksida, dengan formalin ya, dengan salt ya, dan obat antifungi ya. Nah, yang penting di sini adalah kalau fungal infection ini adalah manajemen dari lingkungannya ya, itu penting. Lingkungan itu ya kebersihan lingkungannya, kemudian tadi suhu, asam basanya ya, kebersihan sampah-sampah ataupun lumut-lumut yang ada di situ ya, itu juga harus diperhatikan ya untuk lingkungan kita dalam memelihara ikan tersebut ya. Nah, oke, kemudian untuk parasit, nah parasit ini bisa disebabkan oleh macam-macam. Ada protozoa, protozoa ya, contohnya Ichthyophthirius, Trichodina ini ya sering. Kemudian helminths, cacing ya, monogenea, nematoda, ya berbagai jenis nematoda. Nah, ini bisa ditreatment dengan formalin, praziquantel ya, chopper ya, dan beberapa obat yang lain. Nanti ini ya. Nah, untuk obat-obat anti parasit ini bisa diberikan ya dengan melalui secara imersi ya. Kemudian nah kalau yang imersi ini kan berarti ikan-ikan ini dimasukkan ke dalam cairan yang ada obatnya, atau obatnya dimasukkan ke dalam cairan atau lingkungan tempat dia atau ikan-ikan ini tinggal. Kalau feed base, nah kalau feed base berarti em, obatnya itu dijadikan satu dengan pakannya, ya. Nah, keduanya itu sama-sama
memberikan obat tanpa menyentuh satu-satu pasien kita atau ikannya itu, ya. Jadi masukkan semua nanti bisa mendapat. Nah itu, tetapi nanti akan sangat dipengaruhi oleh keaktifan dari si ikan untuk makan kalau feed base ya. Kalau immersion sih lebih lebih merata ya. Tetapi sebetulnya dua-duanya ini juga ada efek buruknya, yaitu ini akan mencemari lingkungan di tempat ikan tersebut. Jadi kalau kita masukkan cairan atau obat atau serbuk atau obat ini ke dalam tempat tinggalnya ikan, kolam atau empang, ya, itu maka obat itu juga akan mencemari satu empang itu, ya. Nah, feed base pun juga demikian ya, ketika dia masuk dalam pakan akan dimakani oleh ikan-ikan, tetapi seringkali masih ada sisa pakan. Nah, sisa pakan itu juga akan berbahaya ya, akan menyebabkan perubahan di lingkungan ikannya itu, gitu. Nah, di obat-obat anti parasit ini kita juga harus melihat bagaimana toksisitas dari obat-obat tersebut. Dan kalau kita bicara tentang pengobatan pada hewan atau veterinary farmasi ini, maka seperti yang saya bilang tadi, kita itu berhadapan dengan berbagai jenis spesies yang mereka mempunyai kepekaan yang tidak sama ya. Jadi itu kita harus hati-hati. Maka referensi-referensi seperti yang kemarin di kuliah kemarin itu saya sampaikan, itu kalau yang ada free-free gitu bisa diambil ya atau bisa disimpan supaya teman-teman mempunyai panduan ya ketika mengevaluasi efek suatu obat gitu, aktivitasnya maupun toksisitas atau efek sampingnya, gitu ya. Nah, eh, sama ya kalau kita bicara tentang treatment untuk ikan ini, maka antiparasit pun juga akurat diagnosis before therapy itu penting. Kemudian juga kita penting untuk menentukan dosing dan durasi treatment seperti tadi saya sampaikan. Ketika kita memasukkan makanan yang mengandung pakan yang mengandung obat, ya kita harus perhatikan, kita harus tahu ikan kita itu makan sehari berapa kali. Ketika dikasih pakan sekian kilo, misalnya langsung habis atau sisa berapa yang tepat. Nah, karena itu nanti menentukan berapa besar pakan yang mengandung obat yang kita berikan. Jadi tentu saja itu berhubungan dengan dosisnya. Nanti berapa lama itu boleh ada di situ, gitu ya. Atau ketika kita memasukkan obat ke dalam kolam ya, maka apa yang terjadi di situ? Berapa lama obat tersebut akan bisa tinggal, gitu ya. Nah, itu juga penting. Nah, yang penting lagi adalah ketika kita bicara tentang pengobatan pada ikan ini adalah ada masalah antimikrobia, ya. Nah, antimikrobia ini juga eh, berbahaya ya tentu saja. Maka penggunaan antibiotik, antimikroba itu juga harus hati-hati. Ya, sama seperti pada manusia, kayak gitu. Misalnya ya, ada suatu outbreak di tilapia pond, maksudnya di suatu empang isinya eh, tilapia ya. Kalau tilapia itu teman-teman apa ya yang biasa bahasa yang kalau kalian tuh apa ya? Nila, mujair ya, nila, mujair itu tilapia ya. Nah, tilapia itu sebetulnya kanila atau mujair itu sebetulnya bukan dari sini ya, tapi dari Afrika. Ya, dia itu merupakan eh, di Amerika itu dia merupakan spesies invasif mujair nila ini. Jadi jangan sembarangan memasukkan ikan-ikan seperti ini ke dalam danau, sungai, seperti itu. Karena ini ikan yang invasif ya.
dan dia akan memakan ikan-ikan asli, spesies-spesies asli yang kecil-kecil di daerah yang di sungai tersebut gitu. Ya. Nah, cuman memang ikan ini nih dagingnya tuh cukup tebal gitu ya, sehingga bisa difile dan sehingga banyak dikembangkan ya. Nah, eh, biasanya, nah ketika terjadi eh, penyakit, misalnya ada satu kolam ya tilapia, kemudian ikannya sakit. Ini biasanya disebabkan oleh Streptococcus bakteri ya. Kalau bakteri itu biasanya Streptococcus, atau kalau virus itu TILV ya, tilapia lake virus ya, itu juga eh, tinggi ya. Kemudian kalau bakteri biasanya kalau tilapia itu Streptococcus ya, Streptococcus. Nah, ini juga dipengaruhi oleh kualitas dari air ya, misalnya water quality-nya jelek gitu ya, oksigennya rendah, pH-nya terlalu tinggi atau terlalu rendah, kemudian temperaturnya juga tidak sesuai, itu menyebabkan ikan ini akan stres ya. Ketika mereka stres, akan menjadi sensitif terhadap penyakit. Nah, selain virus dan bakteri, itu juga bisa disebabkan karena parasit dan fungi tadi, ya. Maka ketika ada suatu kasus outbreak di kolam ikan kita, kita cek dulu gejala klinisnya, kita ambil sampel ikannya, lalu bila ada lesi, maka kita bisa ambil sampel dari lesi itu, kemudian bisa ditumbuhkan di medium untuk lihat bakteri, atau di PCR ya untuk lihat ini penyakitnya apa gitu ya, atau bisa berdasarkan gejala klinis yang muncul ya. Mungkin ada lesi di badannya, atau mungkin sirip-siripnya membusuk, seperti itu. Nah, maka intervensi kita apa? Biasanya ini disebabkan karena kualitas lingkungan yang buruk, maka airnya harus kita betulkan, ya. Kemudian ketika penyakitnya sudah ditemukan, maka bila bakteri itu apa aja, maka antibiotik juga bisa ini apa ditentukan dan dipakai yang sesuai gitu ya. Nah, dari saya mungkin itu dulu ya, teman-teman. Nanti Senin akan saya beri case-nya. Nanti teman-teman akan diskusi. Tadi ada 12 kelompok ya, sehingga saya pengen 5-5, tapi mungkin kalian ini dari satu angkatan atau dari beberapa angkatan? Ada angkatan 2024, ada yang 2023 sama 2022 ya. Tapi ke 2024. Oke, kalian ini aja kerjanya daring aja nggak apa-apa ya, pakai Zoom gitu kecil-kecil. Nanti ngerjakan bareng-bareng seperti biasa gitu ya. Baik, Jadi Ibu. nanti kalian ketika ujian tinggal siapa? Bu Marlin ya? Iya, Oke. Jadi mungkin itu nanti dikumpulkannya masih ketika UAS ya, jadi masih cukup lama kan ya, masih 1 bulan ya? iya Ibu masih. Ya kurang lebih masih 3 minggu ya, masih 3 minggu, ke 3 minggu sampai 4 mingguan lah ya, mudah-mudahan bisa selesai segera. Ada pertanyaan sampai di sini? Oh, maaf Ibu, tadi ternyata anggota kelasnya ada 51 bukan 52 ya. Oh oke, nggak apa-apa. Tetap dibagi 10 aja Pak ya. Oh, Kalau dibagi 10 aja gimana? Kalau dibagi 10 kan berarti 5 ya, masih cukup kecil kok iya, kalau buat saya. Heeh. boleh Ibu. 5 ada yang 6 gitu ya. Oh iya, baik Ibu. Heeh. Terus untuk tugasnya berarti nanti ada kasus terus kita cari semacam penyelesaiannya gitu kah Ibu? Eh, enggak sih, ada beberapa yang saya pengen kalian cari peraturan pemerintah tentang pengobatan
hewan di Indonesia. Kemarin ada baru ya, kemudian ada yang tentang ikan. Nah, seperti itu. Ya, biasanya dari Departemen Pertanian ya, Kementerian Pertanian kayak gitu. Ya, nanti ada juga yang untuk case seperti ini. Jadi mungkin tugasnya akan bervariasi gitu. Baik, Ibu. J. Nanti kalian bagi aja kelompoknya. Itu kan ada presensi kan. Nah, nanti dibagi, kemudian dibagi 5, 5, 5, 6 gitu ya. Misalnya atau 6, 5, 5, 5, 5. Kemudian kalau sudah dibagi, kalian kirim ke saya ya. Bisa segera? Bisa, Ibu. Ya, itu aja dulu ya, teman-teman. Ada yang double-double kuliah juga ini? Ada yang 2 kuliah atau ada yang pengabdian masyarakat? Kalau enggak ya oke. Terima kasih ya. Saya share dulu. Teman-teman masih ada yang belum presensi? Kalau ada yang belum presensi, ini di sini soalnya yang presensi 44, tetapi yang di Zoom hanya, oh ini 40 ya. Oh, atau lebih ya tadi. Ini ada yang beberapa kali. Ini, monggo yang belum presensi ada? Oke, kalau sudah semua, maka nanti Senin tolong saya diminta ya, diingatkan, nanti akan saya kirim. Berarti ada 10 ya, 10 tugas, nanti kalian eh, sesuai kelompoknya aja. Kalian kirim dulu kelompoknya ke saya ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat istirahat di weekend ini ataupun berkegiatan yang lain. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Ibu. Terima kasih, Bu.